aceea mai zboară în Panama. Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun. Aceea mai zboară în Panama. Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita awali perkuliahan ini dengan membaca doa bersama-sama sebelum kita mulai ya perkuliahan Wasatiyah Islam pada hari ini. Bagaimana pada pertemuan yang lalu ya, hari ini kita review ya tentang wasatiyah itu. Apa itu wasatiyah? Kita pahami wasatiyah itu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi itu secara bahasa ya. Artinya adalah dari akar kata wasato yang artinya adalah pertengahan ya, atau tengah ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad bin Mukrim bin Mandur al-Fariki dalam kalam beliau menyampaikan wasatu syai' ma baina tarfai. Yang disebut dengan wasatiyah itu secara etimologi adalah sesuatu yang berada di tengah ya, di antara dua sisi, baina tarfai. Itu menurut bahasa ya, menurut etimologi. Nah, adapun menurut terminologi kita bisa pahami wasatiyah menurut ya Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, dia mengatakan al-wasatiyatu hiya at-tawazun bainal aqidati wat tasamuh ya. Wasatiyah adalah keseimbangan, hiya at-tawazun ya, keseimbangan bainal aqidati wat tasamuh, antara akidah atau keyakinan dan at-tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Jadi berada di antara akidah, keyakinan dan at-tasamuh, toleransi. Itulah yang disebut dengan al-wasatiyah. Kata kuncinya adalah berada dalam pertengahan dan tidak berlebihan. Dalam hal ekonomi tidak berlebihan. Ya, dalam pola hidup kita sehari-hari tidak berlebihan. Jadi ini dasar dalam kita menerapkan Islam yang moderat, perilaku yang moderat, wasatiyah dalam Islam, wasatiyah dalam segala hal. Ya. Dan prinsip-prinsip wasatiyah Islam ada berapa? Ada 4. Satu adalah tawazun. Tawazun itu dari kata wazana, ya. Timbangan. Tawazun itu artinya berimbang. Berimbang. Jadi kita tidak boleh berat sebelah antara memihak salah satu dari golongan atau memihak kepentingan tertentu, ya. Jadi berimbang, ya. Itu namanya tawazun. Dan setiap apa yang kita putuskan, kita lakukan, tidak lain dari tidak bukan sesuai dengan proporsinya, takarannya. Dari mana takaran itu kita jadikan sebagai acuan? Dari Al-Quran dan hadis. Disebut dengan mizanus syar'i. Mizan itu artinya timbangan. Jadi pertimbangan kita adalah pertimbangan syariat, aturan agama. Kalau sudah ditentukan seperti ini, maka jangan terlalu berlebihan menyikapinya, ya, jangan pula terlalu meremehkan. Itu yang disebut dengan tawazun, berimbang. Silahkan kalau mau bertanya, saya buka 3 pertanyaan. Silahkan. Nama saya Bagas Putra Brianto dengan NIM 137. Pertanyaannya, bisa dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan ekstrem kanan itu seperti apa? Baik, yang dimaksud dengan ekstrem kanan, tadi saya sampaikan kita at-tawasut ya. Wasato itu artinya tengah ya, pertengahan. Maka wasatiyah itu ya artinya pertengahan, di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, pertanyaannya bagus, yang dimaksud dengan ekstrem kanan bagaimana Pak? Jadi dalam Islam itu memang ada aliran yang disebut aliran yang sebenarnya bukan masuk dalam Islam, tapi karena tadi berlebihan ya, disebut dengan aliran radikalisme.
aliran yang keras terhadap yang disebut dengan ekstrem kanan tadi, terhadap menjalankan agama itu terlalu keras, terlalu berlebihan. Dalam sabda Nabi disebutkan orang-orang itu disebut dengan hulu. Hulu itu adalah berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam beragama. Sana dengan NIM 129. Mungkin Bapak bisa dijelaskan ekstrem kiri itu yang dimaksud seperti apa? Contohnya. Terima kasih. Pertanyaan sebelumnya, kalau tadi ekstrem kanan, ekstrem kiri itu seperti apa? Ekstrem ya, bukan es krim ya. Kalau es krim baik. Ekstrem kiri itu kebalikan dari ekstrem kanan. Jadi kalau tadi terlalu kencang beragama sehingga dia melupakan dunia, melupakan hak-hak orang lain, melampaui batas, hulu ya. Tapi kalau ekstrem kiri terlalu longgar, juga tidak boleh. Terlalu dalam tanda kutip terlalu meremehkan nanti akhirnya. Kalau ekstrem kanan kita sebut ada jihadis, para radikalisme, ya, yang atau takfiri. Itu mudah mengkafirkan orang lain sehingga menghalalkan darah sesama muslim. Tadi yang ekstrem kanan. Kalau ekstrem kiri kita bisa lihat di contohnya adalah golongan kaum liberalis ya. Liberalisme itu adalah golongan yang melihat, mengamalkan dan beragama itu dengan hanya mengandalkan sisi substantif dalam perintah agama. Contoh misalnya kita diperintah sholat dalam Al-Quran, itu ayatnya kan diantaranya adalah ada ayat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ayat itu mengatakan sesungguhnya sholat ya akan mencegah pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Dipahami oleh liberal itu ya berarti sholat itu untuk melatih supaya menjadi seorang pribadi yang tidak berlaku keji, tidak melakukan kemungkaran. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan sudah bisa menahan diri dari kemungkaran, berarti kita tidak perlu sholat. Itu contoh satu. Yang kedua misalnya ayat tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Substansi dari ayat ini adalah di ujung ya, ta'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana orang-orang sebelum kalian diperintahkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini oleh liberal, oleh kaum liberal, hanya diambil substantifnya saja, substansi dari ayat ini. Ya. Jadi mafhum mukhalafahnya dipahami secara terbalik. Kalau puasa itu tujuannya untuk mendidik, mencetak orang-orang yang biasa menjadi muttaqin, orang bertakwa, maka jika saya sudah bertakwa, saya tidak perlu berpuasa, dan seterusnya. Nah ini yang terlalu ekstrem kiri, artinya meremehkan dan memperbudah urusan agama. Sholat pun kadang ya semaunya saja, kan saya sudah baik. Puasa, ngapain saya puasa, kan sudah baik, saya tidak pernah berbuat keburukan menurut dia. Nah ini yang kemudian menjadi ekstrem kiri karena terlalu meremehkan, memudahkan, akhirnya sampai kemudian meninggalkan perintah-perintah agama. Gitu ya Mbak ya? Ya ada pertanyaan lain kan? Muhammad Rifillah Maulana dengan NIM 132 Pak. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini Pak? Di depan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dia at-tawazun bainal aqidati wa tasamuh. Jadi, orang yang ingin berada di tengah dan disebut dengan wasatiyah itu moderat, Islam yang moderat itu adalah orang yang bisa menempatkan posisinya, dia tetap memegang teguh akidah, tidak seperti liberal yang kehilangan jati diri, tidak mau beragama, meninggalkan inti-inti agama. Dia hanya meyakini tapi tidak menjalankan perintah agama. Tetapi juga tidak ke kanan, terlalu berlebihan hulu tadi ya, beribadah sampai lupa kewajiban untuk kerja, mencari maisha, anak istri terlantar gitu.
tapi berada di tengah-tengah antara itu, yaitu at-tawazun, yaitu bainal akidah, bukan akidah tetap. Kita harus memperkuat akidah kita dengan kokoh, tetapi juga wat-tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan, menghargai keyakinan, bahkan menghargai ya apapun yang diyakini oleh orang-orang ya yang berbeda dengan keyakinan kita. Itulah cara kita dalam beragama secara moderat sesuai dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu adalah wasatiyah Islam yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi mahasiswa pun sama, jangan terlalu ya meremehkan, jangan terlalu saklek juga jangan, nanti mudah stres, nanti terlalu ya tegang gitu ya. Tapi jangan juga terlalu meremehkan kesantenan itu sehingga malah terlambat dan seterusnya, tidak mengerjakan tugas. Tapi tetaplah menjadi sesuai garis aturan keyakinan kalian, dan jangan lupa untuk menghargai pendapat orang lain. Itu saya kira dalam kelas ini nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya, tapi untuk saat ini kita cukupkan karena waktu sudah habis ya. Akan ditinggal di kelas ini ya. Nanti kemudian kita keluar ruangan blank lagi, tidak punya pegangan hidup, jangan. Tapi kita jadikan materi al-wasatiyah Islam ini sebagai pegangan hidup kita dalam berperilaku, dalam melakukan apapun, termasuk dalam kita bersosialisasi dengan orang lain, dalam berorganisasi. Nanti kita akan ketemu banyak orang yang beraliran macam-macam ketika kita akan keluar negeri misalnya. Nanti kita akan diuji dengan berbagai hal, dan pegangan kita adalah mizanus syar'i. Pertimbangan kita adalah aturan syariat kita. Berakidah, tapi jangan lupakan untuk at-tasamuh. Ya, closing statementnya adalah al-wasatiyah hiya at-tawazun bainal aqidah wat tasamuh. Saya kira itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zile eu alerg, al mile pe Maidan pentru tine, să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun